Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Syafika dengan NIM akhir 121. Pernahkah kalian mendengar atau bahkan mengucapkan kalimat seperti nanti kita meeting ya habis kelas, atau aku lagi ngerjain assignment nih buat besok? Nah, kalimat-kalimat tersebut mungkin terdengar sangat biasa dan sering kita ucapkan tanpa berpikir panjang. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, di dalamnya terdapat pencampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Fenomena ini sering kita lihat saat sedang berbicara dengan teman, berdiskusi di kelas, maupun saat berkomunikasi melalui media sosial. Tanpa disadari, kebiasaan ini menunjukkan dengan adanya fenomena kebahasaan yang disebut campur kode. Campur kode sangat sering ditemui di lingkungan kampus, karena kampus merupakan ruang interaksi yang dinamis, akademis, dan terbuka terhadap pengaruh global. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya akan membahas campur kode di lingkungan kampus, mulai dari pengertian, bentuk, faktor, pengaruh, serta sikap berbahasa yang seharusnya dimiliki sebagai refleksi penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi. Campur kode adalah fenomena kebahasaan ketika seorang penutur menyisipkan unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan, baik berupa kata, frasa, maupun klausa, tanpa berpindah bahasa secara keseluruhan, yang artinya bahasa utama yang digunakan tetap satu bahasa, misalnya bahasa Indonesia, tetapi di dalamnya terdapat sisipan bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa daerah, ataupun bahasa asing lainnya. Di lingkungan kampus, fenomena ini sangat wajar terjadi karena mahasiswa umumnya berada dalam kondisi bilingual, bahkan multilingual. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa utama dan bahasa resmi. Tetapi, bahasa Inggris sering digunakan sebagai bahasa pendukung, terutama dalam konteks akademik. Selain itu, banyak istilah perkuliahan, buku ajar, jurnal ilmiah, dan materi pembelajaran yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga secara tidak langsung memengaruhi cara mahasiswa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Campur kode di lingkungan kampus dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, campur kode berupa kata. Contohnya, aku belum submit tugasnya. Kata submit merupakan kata dari bahasa Inggris yang disisipkan ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Padanan kata dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah mengumpulkan, tetapi kata submit dianggap lebih praktis dan mudah dianggap akrab oleh kalangan mahasiswa. Yang kedua, campur kode berupa frasa. Contohnya, presentasi tadi cukup well prepared ya. Nah, frasa well prepared digunakan untuk menggunakan frasa dipersiapkan dengan baik. Bentuk campur kode ini sering digunakan untuk memberikan kesan lebih ringkas atau lebih akademis. Yang ketiga, campur kode berupa klausa. Contohnya, aku setuju sih sama pendapat kamu, because it makes sense. Nah, dalam kalimat ini, satu klausa berbahasa Inggris digunakan untuk memperkuat alasan atau pendapat yang disampaikan. Bentuk ini biasanya muncul dalam situasi diskusi atau debat ringan. Bentuk-bentuk campur kode tersebut sering kita jumpai dalam diskusi kelas, percakapan antar mahasiswa, kegiatan organisasi, hingga unggahan di media sosial. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya campur kode di lingkungan kampus. Yang pertama, faktor kebiasaan dan lingkungan. Mahasiswa terbiasa dengan mendengar dan menggunakan istilah asing karena sering muncul dalam proses pembelajaran, seperti di ruang kelas, buku referensi, jurnal internasional, maupun presentasi dosen. Nah, kedua, faktor keterbatasan pendanaan kata. Beberapa istilah akademik dan teknologi dianggap lebih efektif jika diucapkan dengan bahasa aslinya, seperti deadline, feedback, conference, atau review. Yang ketiga, faktor identitas penggunaan bahasa asing sering diposisikan dengan intelektualitas, modernitas, dan kemampuan akademik. Oleh karena itu, campur kode digunakan untuk membangun citra diri sebagai mahasiswa yang berwawasan global. Yang keempat, faktor globalisasi dan media sosial. Arus globalisasi dan dominasi bahasa Inggris di internet, film, musik, dan media sosial membuat mahasiswa semakin akrab dengan bahasa asing dalam kehidupannya sehari-hari. Bahasa Inggris digunakan secara luas sebagai bahasa internasional karena dipengaruhi oleh faktor sejarah, kekuasaan, dan perkembangan global. Penyebarannya berawal dari ekspansi Inggris ke berbagai wilayah dunia, yang kemudian diperkuat oleh peran Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi, politik, dan teknologi global. Seiring perkembangannya zaman, bahasa Inggris menjadi bahasa utama dalam perdagangan internasional, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Banyak buku ajar, jurnal ilmiah, serta sumber pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris ini berfungsi sebagai bahasa penghubung antar penutur dari latar belakang bahasa yang berbeda. Selain itu, dominasi bahasa Inggris dalam media digital seperti internet, film, musik, dan media sosial membuat masyarakat global termasuk mahasiswa semakin terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupannya sehari-hari. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan munculnya campur kode di lingkungan kampus. Paparan bahasa Inggris yang intens dalam konteks akademik dan digital menyebabkan mahasiswa sering menyisipkan unsur bahasa Inggris ke dalam tuturan berbahasa Indonesia. Penggunaan istilah seperti deadline, submit, feedback, dan presentation menjadi hal yang lumrah karena dianggap lebih praktis dan sudah umum digunakan. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa posisi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional turut memberi pola komunikasi mahasiswa. Dengan demikian, globalisasi mahasiswa dan dominasi bahasa Inggris menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya campur kode dalam percakapan sehari-hari di kampus. Campur kode memiliki dampak positif dan negatif terhadap keterampilan berbahasa mahasiswa. Dampak positifnya antara lain mempermudah penyampaian ide dalam konteks akademik, membantu pemahaman istilah teknis yang belum memiliki padanan populer, yang terakhir meningkatkan kelancaran komunikasi dalam situasi informal. Namun, terdapat pula dampak negatifnya, seperti menurunnya penguasaan kosakata berbahasa Indonesia, ketergantungan pada istilah asing meskipun tersedia padanan bahasa Indonesia, dan yang terakhir, berkurangnya kepatuhan terhadap kaidah bahasa baku dalam konteks formal. Jika digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai konteks, campur kode dapat menghambat penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap berbahasa mencerminkan bagaimana seseorang menghargai dan memosisikan bahasanya di lingkungan kampus. Sikap berbahasa mahasiswa sangat berperan dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi formal, menggunakan campur kode secara bijak dan kontekstual, dan menyadari bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Dengan sikap berbahasa yang positif, campur kode tidak menjadi ancaman melainkan sarana komunikasi yang tetap menghargai bahasa Indonesia. Campur kode merupakan fenomena yang wajar di lingkungan kampus pada era globalisasi. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan konteks dan situasi. Melalui pemahaman tentang bentuk, faktor, dan dampak campur kode, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, komunikatif, tanpa kehilangan identitas kebahasaannya. Mahasiswa sebagai insan akademik diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama dalam situasi formal seperti kegiatan perkuliahan, penulisan karya ilmiah, presentasi akademik, dan lingkungan resmi di lingkungan kampus. Penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap bahasa serta kesadaran akan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana ilmu pengetahuan dan identitas nasional. Di sisi lain, fenomena campur kode tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan mahasiswa pada era globalisasi. Paparan budaya asing, khususnya bahasa Inggris melalui teknologi, pendidikan, dan media digital menjadi campur kode sebagai sesuatu yang wajar dan tidak terhindarkan. Dalam konteks tertentu, campur kode bahkan dapat membantu kelancaran komunikasi dan pemahaman istilah dalam akademik. Namun demikian, penggunaan campur kode tetap perlu dilakukan secara bijak dan kontekstual. Mahasiswa perlu memahami kapan campur kode dapat digunakan dan kapan bahasa Indonesia harus diutamakan sepenuhnya. Jika digunakan secara berlebihan dan tanpa dipertimbangkan, campur kode berpotensi mengurangi penguasaan kosakata bahasa Indonesia serta melemahkan penggunaan bahasa baku dalam konteks formal. Oleh karena itu, keseimbangan dalam berbahasa menjadi hal yang penting. Mahasiswa tidak dituntut untuk menolak menggunakan bahasa asing, namun diharapkan mampu menempatkan secara proporsional. Bahasa Indonesia tetap menjadi prioritas utama, sementara bahasa asing berfungsi sebagai pelengkap dalam konteks global dan akademik. Sebagai kesimpulan, campur kode merupakan fenomena kebahasaan yang wajar di lingkungan kampus pada era globalisasi. Namun, kesadaran dengan sikap berbahasa yang positif menjadi kunci agar penggunaan bahasa asing tidak menggeser peran bahasa Indonesia. Dengan sikap berbahasa yang tepat,
Mahasiswa dapat menjadi generasi yang komunikatif, berwawasan global, sekaligus tetap menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Semoga video ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua dalam berbahasa di lingkungan kampus. Terima kasih telah menonton.